Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Marshall Karim, saya ingin mempresentasikan eh, hasil pekerjaan saya, metode penelitian dengan judul Perancangan Prototipe Sistem Pemantau Kantuk Pengemudi untuk Pencegahan Kecelakaan menggunakan algoritma YOLO versi 11 berbasis microcontroller Jetson Nano dan kamera IMX219. Oke, outline-nya ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, sistematika penulisan. Oke, oke, latar belakangnya. Statistik kecelakaan dari segi nasional dan lokal, Indonesia tercatat lebih dari 66.000 kasus dengan 17.373 kasus melibatkan kendaraan roda 4. Di Batam sendiri, terdapat 629 kasus kecelakaan dengan 129 korban meninggal dunia. Faktornya adalah dari data Pusiknas menunjukkan 83% penyebab kecelakaan kontribusi oleh faktor pengemudi. Penyebab utama adalah ketidakmampuan mengendalikan momentum akibat kondisi fisik maupun mental di luar batas kemampuan berkendara. Oke, dari segi faktor utama kecelakaan yaitu fatigue, pengendara menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor pengemudi lainnya seperti kayak resiko kecelakaan juga dipengaruhi oleh kurangnya konsentrasi, kondisi mengantuk, penggunaan telepon genggam, serta distraksi visual akibat iklan di jalan. Dari penelitiannya Umi Enggarasi dan Nur Halimatus Sa'diah di tahun 2017. Tren peningkatan kasus. Terdapat peningkatan kasus kecelakaan secara berturut-turut dari tahun 2021 sampai 2023 di lokasi studi jalan Jenderal Sudirman, Kota Metro, menurut Aditya Saputra dan kawan-kawan di tahun 2025. Oke, motivasi penelitian ini adalah akumulasi dari faktor risiko dan tren peningkatan kecelakaan tersebut menjadi dasar motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini. Latar belakangnya dalam bentuk keterbatasan penelitian terdahulu dan identifikasi masalah. Yang pertama adalah keterbatasan jarak deteksi. Penelitian terdahulu menggunakan Raspberry Pi dan webcam gagal mendeteksi mata tertutup atau berkedip ketika jarak wajah melebihi 30 cm akibat keterbatasan kualitas citra webcam. Penelitiannya Hopi Suraya pada saat 2021. Yang kedua, isu latensi kamera. Menurut Coronil bahwa CSI memiliki latensi lebih rendah ketimbang USB. Terakhir, kinerja real time yang rendah untuk implementasi Neamah DKK walaupun akurasinya sekitar 99,75%. Solusi yang diajukan adalah pemilihan algoritma. Penelitian ini kami menggunakan YOLO versi 11 karena memiliki akurasi serta inferensi untuk aplikasi real time khususnya untuk perangkat embedded atau perangkat tertanam. Mekanisme pencegahannya adalah sistem mendeteksi indikator visual, mata tertutup atau kedipan, dan memberikan peringatan dini berupa alarm visual jika sudah parameter ditemukan. Arsitektur modul dari segi ekstraksi dan atensi menggunakan blok CK32 untuk ekstraksi fitur visual penting seperti mata atau kelopak mata secara efisien, didukung struktur yang menjaga stabilitas aliran informasi. Mempertahankan modul SPFF dan mendeteksi objek kecil, contohnya seperti mata, dan menerapkan mekanisme atensi atau attention mechanism C2PSA agar fokus pada area wajah relevan serta mengabaikan informasi tidak signifikan. Optimasi kinerja, penulis menerapkan kuantisasi model seperti pendekatan TinyML untuk mengoptimalkan inferensi agar sistem beroperasi secara real time dan efisien pada sumber daya terbatas. Penelitiannya Immonen dan Hamalainen di tahun 2022. Oke, rumusan masalahnya bagaimana penerapan algoritma YOLO V11 serta kuantisasi model dalam mendeteksi kondisi kantuk pengemudi berbasis citra wajah menggunakan kamera CSI IMX219. Bagaimana evaluasi tingkat akurasi model YOLO versi 11 dalam mendeteksi kondisi kantuk pengemudi berbasis citra wajah.
Yang terakhir, bagaimana merancang sistem peringatan kantuk saat berkendara menggunakan YOLO versi 11 di Jason Nano serta menggunakan sensor kamera IMX-19. Oke, batasan masalahnya adalah penelitian ini dibatasi pada penerapan model YOLO versi 11 untuk mendeteksi kondisi kantuk pengemudi berbasis citra wajah menggunakan kamera CSI IMX 219. Kuantisasi model atau quantizing model dengan presisi FP16 framework Tensor RT, CUDA, dan DeepStream untuk optimalisasi performa GPU untuk inferensi. Maksudnya untuk inferensi perangkat embedded ya, menggunakan framework PyTorch dan Ultralytics untuk pembangunan model Python 3 sebagai bahasa pemrograman utama, sistem operasi Jetson Linux Ubuntu sebagai sistem operasi Jetson Nano. Dataset yang digunakan untuk pelatihan, validasi, dan pengujian model adalah kumpulan foto yang bersifat open source dari website RoboFlow, yaitu Object Detection Workspace pada tahun 2024, yang dikeluarkan tahun 2024. Evaluasi model menggunakan konfusi matrix atau confusion matrix, tingkat akurasi seperti precision, recall, F1, akurasi dan MAP, dan kecepatan rataan FPS. Metode black box testing digunakan sebagai pengujian dari prototipe yang telah dirancang. Jetson Nano digunakan sebagai sistem microcontroller utamanya. IMX bekerja sebagai sensor kamera menghadap wajah pengemudi, buzzer dan lampu LED cahaya kecil sebagai indikator bahwa sensor mendeteksi kantuk. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem deteksi kantuk pengemudi berbasis citra wajah menggunakan model YOLO versi 11 pada platform Jetson Nano dengan kamera IMX 219. Yang kedua, menganalisis kinerja model YOLO V11 yang telah dioptimisasi melalui proses kuantitisasi di dalam mendukung kebutuhan inferensi real time ditinjau dari akurasi deteksi dan kecepatan inferensi atau FPS frame per second. Yang terakhir, mengevaluasi kelayakan sistem prototipe deteksi kantuk pengemudi untuk aplikasi nyata. Manfaat ini bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan peneliti dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi sistem deteksi kantuk pengemudi berbasis komputer vision menggunakan model YOLO versi 11 pada perangkat sistem tertanam Jetson Nano. Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman praktis dalam pengolahan citra digital, optimasi model deep learning melalui kuantisasi, serta pengujian kinerja sistem real time berdasarkan parameter akurasi dan kecepatan inferensi. Bagi perkembangan teknologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teknologi keselamatan berkendara, khususnya dalam penerapan kecerdasan buatan pada sistem embedded. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem deteksi kantuk berbasis YOLO versi 11 yang efisien, akurat, layak digunakan untuk aplikasi real time pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya komputasi. Oke, sistematika penulisan terdapat 6, tetapi penelitian hanya mampu membuat 2 bab. Bab 1 pendahuluan, bab ini berisi gambaran umum, penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan, batasan, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai alasan, kurang lingkup, dan arahan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, bab kedua atau tinjauan pustaka, bab ini membahas landasan teori dan kajian literatur yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep kecelakaan lalu lintas dan faktor kelelahan pengemudi. Computer vision, deep learning, algoritma YOLO, arsitektur YOLO versi 11, sistem tertanam Jetson Nano dan kamera CSI IMX-219. Selain itu, bab ini juga memuat ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dasar pengembangan penelitian ini. Oke, bab sisanya belum dibuat, jadi kita lanjut. Oke, ini outline bab 2, penyebab terjadinya kecelakaan. Terdapat 3 penyebabnya ya. Pertama, kegagalan kalibrasi pengemudi, faktor manusia yang mendominasi penyebab kecelakaan menurut si Hermanto tahun 2002, faktor demografis dan waktu, resiko kecelakaan dipengaruhi oleh pohon faktor yang mencakup pengalaman dan gender, di mana pengemudi laki-laki cenderung mengalami kecelakaan akibat overconfidence dan insiden meningkat pada malam Jumat akibat akumulasi kelelahan, menurut Yukapova di tahun 2019. Yang terakhir, kategori tingkat keparahan. Penyebab kecelakaan dikelompokkan menjadi faktor manusia, jalan, kendaraan, lingkungan, di mana kecepatan tinggi, perilaku agresif, serta faktor demografi, usia muda ataupun lansia berkorelasi positif dengan tingkat fatalitas cedera, menurut Dita Horan 2018. Oke.
Keterkaitan kecelakaan kendaraan akibat ngantuk, perspektif fisiologisnya, kantuk didefinisikan sebagai penurunan efisiensi pemrosesan pada jaringan kortikal otak yang terjadi akibat secara progresif. Fenomena ini ditandai dengan mekanisme kompensasi di mana otak merekrut lebih banyak jaringan untuk menyelesaikan tugas yang sama, menurut Slater. Dan yang Slater terakhir berkata, Slater mengklaim kantuk bukan sekedar penurunan kesadaran, melainkan manifestasi ketidakefisienan fungsional otak yang memerlukan pemulihan tidur. Oke, klasifikasi kantuk kemudi dibagi dua, yaitu sleep related fatigue atau kecapean karena ngantuk atau pengen tidur. Yang kedua adalah task related fatigue akibat terlalu mungkin beban tugas yang terlalu berat sehingga membuat lelah itu menjadi nyata. Nah, oke, yang kedua computer vision. Computer vision sendiri adalah cabang AI yang bertujuan meniru sistem visual manusia untuk mengakuisisi, memproses, dan memahami konten visual, cerita atau video. Terus representasi citra digital sendiri, citra dipandang sebagai matriks numerik atau pixel dalam fungsi 2D, yaitu di mana F adalah intensitas amplitudo pada koordinat spasial tersebut. Struktur terbagi menjadi dua, yaitu grayscale dan RGB. Tahapan alur kerja umumnya atau pipeline, pertama kita melakukan akuisisi, ya kita mengambil citra. Terus yang kedua pra-pemrosesan, habis itu ekstraksi fitur. Setelah semua model terbentuk, barulah dari model tersebut kita melakukan inferensi atau menjalankan model tersebut. Atau bisa dikatakan klasifikasi atau pengambilan keputusan akhir. Oke, CNN, ini struktur umumnya. CNN merupakan jaringan saraf dengan lapisan input, output, dan banyak hidden layers, berisi jutaan parameter yang dirancang untuk mempelajari pola visual yang kompleks. Oke, dari prosesnya, input mengalami sampel melalui lapisan konvolusi dan pooling atau partially connect, lalu diteruskan ke fungsi aktivasi dan diakhiri oleh fully connected layer untuk menghasilkan output. Dua mekanisme utamanya adalah operasi konvolusi, di mana proses matematis yang mengkombinasikan citra input dan filter untuk menghasilkan representasi baru yang disebut feature map. Yang kedua, kernel atau vektor yang terdiri dari weight and bias dan dihasilkan secara acak. Keunikan CNN terletak pada penggunaan weight yang sama, shared atau terbagi antar neuron untuk efisiensi, di mana setiap filter bertugas menangkap fitur unik dari citra. Nanti kita akan bahas konvolusi pooling di slide selanjutnya. Oke, pertama prinsip kerja utama blok fondasi CNN bertugas mengekstraksi fitur yang seperti kita nampak di gambar, yaitu gambar zebra, terus melalui operasi perkalian elemen produk antara input dan filter. Proses ini mengandalkan dua karakteristik kunci, local connectivity dan parameter sharing. Teknik optimisasi dan regulasi menggunakan batch normalization, di mana kita menggunakan lapisan konvolusi dan fungsi aktivasi seperti ReLU. Terus yang ketiga, pengaturan dimensi atau parameters di profil gambar, yaitu padding dan stripe. CNN, ReLU, oke, sekarang kita bicara rectified linear unit. Dihitung setelah konklusi. Ini adalah fungsi aktivasi yang paling umum diterapkan yang memungkinkan jaringan saraf untuk mempertemukan hubungan non-linear. Dalam sebuah matriks tertentu, ReLU ditetapkan nilai negatif 0 dan nilai lainnya tetap konstan. Ya, lanjut. Oke, ini lapisan pooling yang sudah kita bahas sebelumnya. Fungsi utama lapisan ini beroperasi secara independen pada setiap feature map untuk mengurangi resolusi spasial. Proses ini dikenal sebagai downsampling, yang bertujuan untuk meringankan beban komputasi namun tetap mempertahankan fitur-fitur esensial yang diperlukan untuk klasifikasi. Memiliki dua jenis seperti max pooling dan average pooling. Oke, lapisan yang terhubung sebelumnya atau fully connected layer yang seperti kita gambar sebelum flatten layer. Jadi tampaknya seperti jaringan biasa yang menghubungkan semua neuron dan membentuk beberapa lapisan terakhir dalam jaringan tersebut.
Output dari lapisan perataan atau flattening layer diumpankan ke lapisan yang terhubung sepenuhnya ini. Vektor input dari lapisan yang terhubung sepenuhnya selanjutnya digunakan untuk mengklasifikasikan gambar ke dalam berbagai kategori setelah pelatihan. Semua input dari lapisan ini terhubung ke setiap unit aktivasi di lapisan berikutnya. Karena semua parameter terisi ke dalam lapisan yang terhubung sepenuhnya, hal ini menyebabkan overfitting. Dropout adalah salah satu teknik yang mengurangi overfittingnya tersebut. Oke, dropout adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk regularisasi dalam jaringan saraf. Ini merupakan teknik acak di mana nodes yang dipilih secara acak diabaikan di dalam jaringan selama fase pelatihan pada setiap tahapannya. Dropout dapat disesuaikan untuk menghasilkan hasil terbaik serta meningkatkan kecepatan pelatihan. Metode regularisasi ini mengurangi interaksi antar simpul dalam jaringan yang mengarah pada pembelajaran fitur-fitur penting dan juga membantu dalam menggenerasi data baru dengan lebih baik. Oke, ini software yang terakhir. Inti dari software ini adalah kita mengklasifikasikan gambar yang sudah kita latih sebelumnya dengan berbagai kelas. Oke, ini perkembangan YOLO dimulai dari YOLO 1 seperti Redmond, deteksi keluaran Redmond, deteksi objek, klasifikasi dasar, kontribusi tahapan awal deteksi objek, YOLO V2, klasifikasi temporal processing, YOLO V3, deteksi multi skala, YOLO V4, pelacakan objek dasar, YOLO V5 sudah ada instant segmentation, YOLO V6 juga sama seperti YOLO V5, YOLO V7 sudah ada kayak pelacakan objek dasar, YOLO V8 ada kayak segmentasi panoptik atau estimasi key point, YOLO V9, instant segmentation, yang terakhir YOLO V10. Jadi YOLO V11 definisi performanya YOLO V11 merupakan pengembangan terbaru dari algoritma look only look ons yang menandai lompatan signifikan dalam teknologi deteksi objek real time. Menorongnya kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan pendahulunya. Yang kedua, adaptabilitas dan eksistensi multitugas. Model ini memperluas cakupan aplikasi computer vision dengan mendukung berbagai tugas di luar deteksi konvensional. Ya seperti kita yang deteksi objek itu termasuk instant segmentation dan post estimation. Terus yang ketiga, filosofi desain dan relevan industria. YOLO V11 memang dirancang untuk menyeimbangkan kekuatan performa dan efisiensi praktis, sehingga mampu mendorong batas kemampuan sistem visual real time. Oke, backbone-nya dulu. Fungsi backbone utama adalah bertugas mengaksesi fitur citra pada skala untuk melalui penumpukan lapisan konvolusi, melakukan downsampling untuk mengurangi dimensi spasial sekaligus meningkatkan jumlah kanal secara bertahap. Itu yang warna hijau. Yang neck atau leher, dia punya 3 ini ya, agregasi fitur multiskala, optimisasi efisiensi dengan blok C3K2. Blok CK32 itu dirancang untuk mempercepat proses agregasi fitur dan meningkatkan efisiensi komputasi. Terus yang terakhir C2PSA, yaitu mekanisme perhatian spesial. Nah, terus yang head yang terakhir, peran utamanya adalah dia itu untuk mengklasifikasi ya. Dia itu bagian head bertanggung jawab menghasilkan prediksi akhir, bounding box sama label kelas dengan proses beta fitur dari neck. Proses ini memanfaatkan blok C3K2 pada berbagai jalur kedalaman untuk mengalami fitur multiskala secara efisien. Oke, evaluasi model. Yang seperti yang kita ketahui ada true positif di mana model memprediksi kelas positif secara benar, true negatif di mana model memprediksi kelas negatif secara benar, false positif adalah kondisi di mana model memprediksi kelas positif padahal label sebenarnya ada negatif, kesalahan tipe 1. Yang terakhir adalah false negatif di mana kondisi model memprediksi kelas negatif padahal label sebenarnya positif, kesalahan tipe 2. Oke, ini rumusnya. Precision digunakan untuk tingkat keakuratan model, recall digunakan untuk mengukur kemampuan model untuk menemukan semua kejadian positif yang ada dalam dataset. F1 score adalah skor harmonik antara precision dan recall, dan akurasi adalah rasio total prediksi yang benar. Untuk evolusi model YOLO, kita menggunakan IOU, intersection over union. Jadi kayak area yang overlap di bagian area yang disatukan.
Terus MAP, mean mean average precision, adalah metrik standar emas dalam evaluasi deteksi objek. Metrik ini dihitung dengan mencari nilai average precision untuk setiap kelas, kemudian dirata-ratakan. Ada kayak beberapa jenis ya, kayak seperti MAP 0,5 maupun MAP 0,95. 0,5 itu maksudnya 50%, 0,95 itu maksudnya 95%. Evaluasi model untuk efisiensi komputansi, kita melihat FPS dan inference. FPS yang menunjukkan jumlah frame gambar yang dapat diproses. Inferensi adalah waktu yang dibutuhkan model untuk memproses suatu citra input, biasa dalam milidetik atau ms. Ya, itu sudah termasuk processing, inference, dan processing. Terus perangkat lunak yang digunakan, kita menggunakan Python untuk bahasa pemrograman utama, Ultralytics untuk mendownload model pre-trained YOLO V11, TensorRT CUDA ini satu kesatuan ya. Jadi TensorRT itu digunakan untuk kuantisasi model. Goals kita adalah FP16. Terus NVIDIA DeepStream itu digunakan untuk akselerasi GPU untuk Jetson Nano kita. RoboFlow adalah merupakan dataset kita ya, yang seperti yang tadi kita mention sebelumnya, Object Detection Workspace, yang dimana datasetnya tentang kantuk, dua kelas, Drowsy dan Awake, Visual Studio Code di mana saya untuk menjalankan SSH saya, dan PyTorch Lightning. Ini adalah framework PyTorch untuk Tensor Processing Unit. Oke, ini hardware-nya. Kita punya layar untuk melihat monitor Jetson Nano, kamera IMX C219, Google TPU V4, lampu LED, buzzer, serta laptop. Oke, ini dataset yang kita gunakan yang saya bilang sebelumnya, yang dikeluarkan tahun 2024, Object Detection Workspace. Oke, ini flowchart-nya, penelitian terdahulu, Hanan dan Hussein, ya inilah yang arsitektur YOLO V11 yang kita pakai, dan Sutrisno untuk deteksi kantuk menggunakan YOLO V5. Ya, dia juga menggunakan Jetson Nano tapi menggunakan webcam Logitech. Neama juga sama tapi menggunakan kamera IMX 219 GPS, tapi dia lebih ke untuk melihat distraksi pengemudi, bukan kantuk. Coronil ini untuk kamera CSI 219. Zhang dia untuk pedestrian recognition, optimisasi tensor RT ya, ini untuk kuantisasi ya. Terus Aritonang DKK untuk deteksi penyakit kulit ya, dia menggunakan YOLO V11. Ya, kita melihat untuk MAP 50-nya, terus kita melihat validasi kemampuan YOLO V11 pada dataset custom. Prayoga dia menggunakan DeepStream untuk akselerasi GPU. Terus Akbar dan Rahman dia menyatakan bahwa image size 640 kali 640 adalah resolusi yang lebih bagus dan akurasi terbaik ketimbang di resize menjadi 416 kali 416. Ritonga dan Muhandis menggunakan Fiona James dan plus CNN untuk pendekatan hybrid deteksi kantuk. RDKK menggunakan YOLO dan Delete. Dia menggunakan Visual Max. Ini sebagai kayak acuan penelitian kita aja. Oke, ini SOTA-nya, state of the art-nya. Ini yang pertama yang Hanan dan Hussein. Terus Neamah dan Sutrisno, pedestrian recognition metode based on Jetson Nano. Terus implementation yang YOLO V5 deteksi voice ini menggunakan DeepStream, ya kita menggunakan platform DeepStream. Yang pedestrian recognition ini untuk tensor RT, image size kita menggunakan 60 kali 640. Jadilah judul ini. Oke, sekian. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya Marshall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.